undang-undang ini dianggap terlalu membebaskan, terlalu mengatur hal-hal yang itu adanya kebebasan. Jadi LGBT, kenapa nggak hubungan rumah tangga diatur, kenapa LGBT nggak diatur? Dan itu juga kami melihat mereka juga nggak salah, karena tadi sampaikan oleh Pak Sodik bahwa memang di kalangan kaum agamawan itu mempunyai pendapat bahwa yang namanya asal hukum itu adalah boleh sepanjang tidak dilarang. Karena nggak ada larangan berarti boleh. Karena dalam undang-undang ini tidak ada larangan tentang LGBT, maka berarti LGBT boleh. Sementara di dalam undang-undang ini diatur bahwa yang lain itu tidak boleh. Nanti akan memunculkan proses diametral pembelahan opini lagi di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Yang itu justru menciptakan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan di masyarakat terlebih dahulu. Ini pembelahan opininya, menurut hemat saya, kalau ini sampai ke publik lagi, ini melebihi 01 maupun 02 pada waktu Pilpres. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama-tama begini, Pak. DPR itu sudah membuat keputusan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, junto Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang P3, Peraturan Pembuatan Perundang-undangan. Di dalam batang tubuh undang-undang tersebut jelas-jelas disampaikan bahwa sejak adanya undang-undang ini, maka tidak ada lagi istilah yang disebut dengan undang-undang payung atau undang-undang lex specialis. Jadi posisi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain itu adalah setara dan sama. Nah, ini adalah konteks daripada undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR itu sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 11 dan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang P3. Ya kan, bukan Partai Persatuan Pembangunan, tapi peraturan pembuatan perundang-undangan. Tapi saya melihat semangat dari teman-teman sejak kemarin, baik teman-teman dari narasumber maupun teman-teman dari anggota DPR itu sendiri, itu masing-masing itu bersemangat dengan berbagai perspektifnya masing-masing. Ada yang semangatnya itu adalah semangat mengusung bahwa undang-undang ini ingin ditarik keluar dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, yaitu masih ingin adanya lex specialis dalam konteks substansi undang-undang ini. Ini perlu kita cermati supaya kita kembali disiplin dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, ini dari segi semangat kita untuk membuat. Kemudian yang nomor 2, Pak, saya ingin tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber. Saya ini orang awam ini. Saya ini orang awam yang bergaul di lapisan masyarakat, multi masyarakat. Kesan masyarakat ini, kesan ini sekali lagi kesan. Yang namanya kesan itu tidak bisa diobjektifkan dan tidak bisa disubjektifkan, karena itulah apa yang terjadi yang sudah kadung tertangkap di masyarakat. Kesan masyarakat tentang undang-undang ini ada 2 lapis masyarakat. Yang pertama yang tadi disampaikan oleh Ibu Desi Ratnasari adalah lapis yang katakanlah kaum liberalis atau kaum feminis. Di kalangan kaum yang saya bergaul, di teman-teman yang selama ini mengusung tentang kebebasan, itu juga mempunyai perspektif yang negatif terhadap undang-undang ini, bahwa undang-undang ini itu dianggap terlalu mengatur hak-hak privat orang. Di mana harusnya undang-undang itu karena sudah ranah negara, itu adalah masuknya kepada hal-hal yang ranahnya bersifat publik, bukan lagi mengatur bersifat hal-hal yang bersifat privat. Jadi kembalikan kepada res publica, bukan pada res privata. Ini perspektif atau kesan yang dibangun oleh teman-teman yang mempunyai pendapat selama ini mengusung kebebasan. Tapi pada sisi lain, saya juga bergaul dengan teman-teman yang
basisnya pondok pesantren, basisnya ulama, kumpul di MUI, di teman-teman yang lain, menganggap bahwa pada sisi yang lain undang-undang ini dianggap terlalu membebaskan, terlalu mengatur hal-hal yang itu adanya kebebasan. Jadi LGBT, kenapa nggak hubungan rumah tangga diatur, kenapa LGBT nggak diatur? Dan itu juga kami melihat mereka juga nggak salah, karena tadi sampaikan oleh Pak Sodik bahwa memang di kalangan kaum agamawan itu mempunyai pendapat bahwa yang namanya asal hukum itu adalah boleh sepanjang tidak dilarang. Karena nggak ada larangan berarti boleh. Karena dalam undang-undang ini tidak ada larangan tentang LGBT, maka berarti LGBT boleh. Sementara di dalam undang-undang ini diatur bahwa yang lain itu tidak boleh. Ini pada satu sisi yang lain. Nah, dalam posisi yang ketiga, kami melihat bahwa berarti dalam undang-undang ini di dalam masyarakat masih terjadi perdebatan antara satu dimensi universalitas, yang nomor dua adalah dimensi lokalitas kebudayaan, yang nomor tiga adalah dimensi pemahaman keagamaan yang bersifat kepercayaan. Nah, ini saya setuju katanya Pak Willy tadi, bagaimana kita merangkum dan mendialogkan tiga hal ini. Pada satu sisi teman-teman yang pro hak asasi manusia mengusung ini adalah sebagai seks sebagai sebuah kebebasan, dan itu adalah sebagai sebuah hak asasi manusia. Kemudian pada sisi yang lain itu adalah ada dimensi lokalitas, yaitu local wisdom, yaitu kebudayaan. Pada sisi lain juga ada nilai-nilai dimensi keagamaan yang perlu kita rangkum dalam konteks kepancasilaan. Nah, saya mengusulkan Pak terakhir, kalau nanti kita melanjutkan pembahasan undang-undang ini di kalangan para narasumber pakar saja perbedaan pendapatnya tajam. Di kalangan anggota DPR di balik saja perbedaannya juga sangat tajam. Itu terlihat dari cara bertanya dan cara berkomentar. Secara tidak langsung saya sudah bisa menyimpulkan bagaimana arah yang bersangkutan, meskipun tidak menggunakan dengan bahasa verbal. Nah, saya khawatir di tengah-tengah situasi yang lagi seperti ini, sebab pandemi ini, sense of crisis seperti ini, nanti akan memunculkan proses diametral pembelahan opini lagi di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Yang itu justru menciptakan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan di masyarakat terlebih dahulu. Ini pembelahan opininya, menurut hemat saya, kalau ini sampai ke publik lagi, ini melebihi 01 maupun 02 pada waktu Pilpres. Sudah ribut di sosmed nanti. Nah, karena itu, ya kan, saya untuk kita pertimbangkan di tengah-tengah suasana seperti ini, kita perlu berpikir arif bagaimana menjaga kondusivitas masyarakat. Bukan masalah substansinya, tapi ini kesan yang muncul di masyarakat, masalah timing itu juga perlu kita perlu kita cermati, kita bincangkan. Jangan sampai kita dianggap tidak punya sense of crisis, menimbulkan masalah baru di tengah-tengah situasi yang serba krisis seperti ini. Saya kira itu Pak Nurdin yang bisa kami sampaikan, sekedar urun rembuk. Karena saya paham teman-teman pada sangat bersemangat dengan berbagai perspektifnya masing-masing. Saya tak mencoba untuk mencari perspektif yang lain. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.